76 ada Ivankov, 77 Gecko Moria, 78 Kung Fu Dugong. Mereka yang di bawah 78 bahkan lebih tidak populer dari karakter yang nggak ada namanya. Adanya nama spesies ya, bukan nama karakter. Nama spesies. Halo semuanya, selamat datang lagi di Denden Podcast. Podcast yang membahas segala sesuatu mengenai anime ataupun manga One Piece. Masih bersama saya, Hendy Jul. Ya, dan kembali lagi saya ada Hans di sini. Ya, akhirnya kembali lagi berdua setelah Setelah menjalani hidup yang positif. Di refill nggak apa-apa ini? Atau nggak usah? Gak apa-apa. Angkanya sudah mencapai 1 juta. Saya satu dari 1 juta itu. Tapi ini bisa buat konten cuy. Konspirasi ini. Konspirasi COVID-19. Nah, gimana? Kapan-kapan. Konspirasi. Oke. Ya, jadi di episode kali ini kita akan coba membahas hal yang kapan hari sempat heboh ya, awal-awal itu. Yaitu One Piece WT 100. Dan ini sudah udah closing ya votingnya tanggal 28 Februari kemarin. Ya, betul. Dan ini memang kita agak telat ini karena yang tadi positif tadi. Jadi ini kita recordingnya baru bisa tayang sekarang. Tapi nggak apa-apa karena ini kelihatannya final resultnya belum di reveal ya. Ini kita baru dapat mid result. Ya, ranking sementara lah, jadi bilang gitu ya. Iya. Dan ranking sementara ini kalau nggak salah tuh kemarin sudah muncul sebelum tanggal 28, jadi sekitar pertengahan Februari gitu. Kalau nggak salah 2 mingguan sebelum closing deh. Iya. Ya itu. Dan ini resultnya masih bisa diakses sekarang di website itu. Top 100 kita udah nggak bisa vote lagi karena udah di close tanggal 28 kemarin. Jadi sekarang kita cuma bisa lihat rankingnya aja dari worldwide sama masing-masing region ya. Ya. Jadi mungkin ada baiknya kalau lagi ada ini ya bisa sambil buka sambil lihat. Ya, websitenya ini onepiecewt100.com ya. Linknya aku tulis deh di deskripsi, semoga ingat. Oke. Dan kemarin kan kita sempat membuat campaign yang kelihatannya tidak berhasil. Karena kita tidak punya masa. By the way itu loh, ada campaign yang berhasil. Salah satu YouTuber luar negeri. Pernah tahu nggak? Grand Line Review. Nama channelnya. Mereka ini campaign siapa? Campaign Whoop Slap. Oh, iya. Whoop Slap. Tadi habis browsing sedikit, ada muncul dia cukup tinggi rankingnya. Gini aja, kalau secara ranking nomor 1 kira-kira top 10 kita udah tahu lah kira-kira siapa ya. Iya. Sudah bisa ditebak dengan mudah. Jadi mungkin kali ini kita akan fokus di karakter-karakter yang underdog aja ya. Mungkin yang kita kira-kira masuk top 100 gimana? Mungkin kita countdown aja. Kita list dari 100 ke 1 gitu. Ambil bahas satu-satu. Gimana? Justru terbalik aja. Dari 1 ke 100. Oh, berarti semakin ujung semakin tidak terduga harusnya. Iya, semakin random kan. Ayo, kira-kira siapa yang muncul nanti? Oke. Boleh. Oke. Dan kita mulai dari ini aja dulu ya, yang worldwide atau kalau di websitenya ditulis overall ranking. Jadi ini kayaknya rangkuman dari semua voting dari semua daerah ya. Iya.
Oke, dan di nomor 1 tentu saja tidak lain tidak bukan adalah Kapten Bajak Laut Mugiwara. Monkey D. Luffy. Ya, Jadi ya ini sudah no debat sih ini. Udah obvious pasti lah. sih. Aku 1 2 3 antara 1 sampai 10 aku udah kira-kira udah tahu lah. Pasti ada masuk Luffy, Zoro, Sanji, ada Ace, ada Lau. Kayaknya itu di top 5 itu deh. Ya, ini langsung aja ya kita rutin 1 sampai 10. 1 Luffy, 2 Zoro, 3 Ya. Sanji, 4 Lau, 5 Ace, 6 Robin, Wah, top 7 5 Nami. beneran. Ya, kenapa? Beneran ternyata top 5. Luffy, Lah. Zoro, Sanji, Lau, Ace. Oh iya, 8 Sabo, 9 Hancock, 10 Shanks. Nah, jadi ini cukup standar ya untuk ranking 10 besar. Ya. Maksudnya sudah diduga lah, bisa diduga. Iya. Bahkan kayaknya sebelum-sebelumnya itu kayak di yang polling di Jepang yang melalui manga itu Hmm. ya kayak gini aja ya, masih seputaran inilah. Iya. Emang yang baru nih kayaknya sih Sabo sih, karena dulu belum muncul karakter ini di Iya. awal-awal Aku lupa juga sih di terakhir top 10 ini. itu kapan ya? Masa Dressrosa belum ada karakter Paul? Harus lihat lagi, udah lupa. Belum tahu ya. Iya, kayak Tuh. dia kan setelah itu kan di, oh iya, dari Sarosa kan, Iya. kayaknya sebelum itu ada lagi deh. Iya, kayaknya terakhir pas di Dressrosa deh. Setelah itu baru ini, Udah Wano, puncak. ada Sabo ya. Iya, Iya, kayak. jadi ya karena itu juga ya, karena semakin panjang arc-nya, karakternya juga semakin banyak ya. Iya, Dan bisa aja muncul satu karakter major yang muncul di akhir arc yang terbaru-baru bisa melejit langsung sih. iya. Mungkin siapa? Kaido, siapa tuh? Oden. Oh, iya nanti kita lihat ya. Yamato mungkin. Karakter itu nanti ranking Oke. berapa. Akan muncul atau enggak? Oke, Ya. jadi top 10. Apakah jagoan kalian ada di top 10 ini? Silakan nanti beri pendapat kalian di komen. Oke, kita lanjut. Yes. Ini ranking yang selepas top 10 ini yang mulai masuk kerandoman ini ya. Yang akan Iya. kita bahas ini. Justru kita akan mau bahas yang ranking 11 sampai 100 ini. Yes. Oke. Kita gantian aja. Angka ganjil kamu, angka genap aku. Start. 11 aku ya berarti. Ya. Ya, 11 karakter yang sudah kita singgung tadi Yamato. Ini cukup bagus sih untuk karakter yang sangat pendek. Durasi munculnya baru munculnya banget. baru berapa chapter terakhir ya. Nah, Iya, langsung ranking 11. Bisa aja si Yamato masuk 10 besar loh nanti result akhirnya. Bisa jadi. oh ya, di final result ya. Iya, belum tahu juga. Oke, bisa jadi. Di ranking 12 ada Charlotte Katakuri. Nah, Ini termasuk baru juga ini sih. yang ini digadang-gadang karena dia disetarakan sama Luffy sebagai rival ya. Jadi kelihatannya juga popularitasnya cukup tinggi. Iya, ini cukup masuk akal lah. Yamato Katakuri ini termasuk karakter top yang baru-baru. Ini kayaknya apa ya? Mungkin baru ngikutin One Piece di arc terakhir, mungkin mereka vote-nya sih kayaknya antara 2 orang ini sih. Iya, selain karakter major tadi yang di atas, mereka layak Iya. lah 11-12. Layak. Lanjut, nomor 13, Don Quixote Rocinante alias Corazon. Kalau aku sih nggak terlalu Ini sedikit favorit. ini ya. Iya, nggak terlalu ini. Cuma anehnya bisa muncul bahkan di ranking 13. Cukup tinggi ya. Kalau kita anggap di bawah 50 itu cukup tinggi lah. Untuk seorang karakter ini ya, istilahnya apa ya, kayak karakter masa lalu lah bisa dibilang. Flashback ya. Iya. Iya, cuma ada di flashback. Yang munculnya cuma sekejap kayaknya. Iya. Keren. Oke, kemudian di nomor 14 ada Usopp. Ya, karena dia seorang Mugiwara. Oke lah. Harusnya Usopp masuk top 10, cuy. God Usopp, cuy. Ini adalah penghinaan untuk Usopp. Fansnya Usopp kurang kali. Kan ada yang suka, ada yang enggak juga sama Usopp.
Usopp itu ini sih, kayak durian ya. Antara kamu suka banget atau kamu benci. Tapi kayaknya sih Mugiwara 9 atau 10 krunya ya 10 krunya itu pasti minimal 50 besar lah. Di top 10 aja udah ada berapa nih? 1 2 3. Sudah ada 5. Iya. Terus tadi Usopp masuk. Oke. Nomor 15 Tony Chopper. Ini Maskot. cuma perasaanku atau Ini maskot. akhir-akhir ini Chopper kurang ini ya. Kurang ada screen time-nya gitu sih. Sejak time skip. Perasa nggak? Oh yang tapi di chapter terakhir udah ini lagi. Jadi ace ya. Versus Queen bukan? Oh ini spoiler ya by the way. Belum habis ini. Oh ya Tapi- boleh spoiler karena ini kan nggak bahas J-pop. Ya, tapi by the way itu dibuat one on one-nya Chopper sama Queen ya emang? Atau masih belum fix? Masih belum, itu baru spoiler sih. Chapter ini kan belum keluar. Nanti saya baca. Tapi yang paling penting dia sudah berhasil memultiplikasi vaksin yang menyembuhkan penyakit S itu, zombie S. Oh, ini cocok untuk tema konspirasi ini. Virus. Ya, ya. Oke, lanjut. Oke, nomor 16 ini karakter antagonis Crocodile atau Mr. Zero. Ya, oke lah Crocodile. Ini cukup hebat loh Crocodile. Karakter yang udah lama kalah dan lama nggak muncul bisa lumayan tinggi juga. Memang dia apa ya? Sebagai villain pertama yang muncul di Alabasta mungkin kenangannya membekas gitu ya. Iya, setuju. Emang dia kayak musuhnya James Bond gitu loh, kayak PRS banget gitu. Next. Ya, di nomor 17 ada Carrot. Nah, ini yang digadang-gadang jadi calon next crew. Lumayan bisa 17. Ya. Ini termasuk karakter baru juga ya. Ya. Bisa dibilang baru lah. Kemudian nomor 18 ada Marco. Ini juga belakangan naik daun karena dia muncul di arc terakhir juga ya. Di Wano dia muncul. Iya, dan ini Marco Oke banyak lah. meme-nya tahu. Selalu berubah dari masa ke masa. Aku ya. Iya. Pokoknya dulu kayak sempat rambutnya hitam, terus modelnya culun. Ini jadi om-om keren gitu terakhir. Setelah time skip. Nah. Oke, berikutnya nomor 19 ada Jinbe. Nah, ini kru ke 9. 9 atau 10 ya? Ya itulah pokoknya ini. Kru ke 9. Cukup Jadi normal. sampai 19 besar ini kru Mugiwara yang masih belum masuk itu Brook. Frankie aja ya. Oh ya, Brook, Frankie sama Frankie. Brook. Iya. Bahkan tidak masuk 20 besar. Frankie. Oke, next. Yes. 20 ada Bentham alias Mr. Tu alias Bon Clay. Wow. Cukup pantas sih di 20. Ini mirip sama Crocodile. Karakter lama, tapi masih berkesan sampai sekarang. Ya. Soalnya tiap kali dia muncul lagi itu pasti meninggalkan kesan yang lebih lagi dari pertemuan sebelumnya. Ya. Apakah yang terbaru adalah Mr. Tu yang ternyata muncul lagi? Oh. Banyak teori-teori seperti Nanti itu. kita lihat. Nomor 21. Ada Nefertari Vivi atau Miss Wednesday. Lumayan juga Vivi. Ya. Perannya padahal lumayan minor ya. Tapi bisa bertahan. Dan kayaknya di ranking belasan sampai puluhan 20-an nih banyak karakter dari Ark Alabasta ya. Mulai Crocodile, ada Vivi, Mr. Tu. Ya cuman 3 itu aja. Sikap ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Cuma 3. Selanjutnya, nah ini nomor 22 Kosuki Oden. Yes, ini yang tadi kita karakter baru tapi lumayan mencuri perhatian. Kosuki Oden, salah satu legend di masa lalu. Tentu saja dia pasti masuk di top 50 lah minimal. Yes. Dan di ranking 22 Kosuki Oden. Tapi hebatnya sebagai karakter flashback dia masih kalah sama Corazon. Cuy.
Hebat Oh iya. Corazon. Bahkan kasusnya cukup tinggi ya, 13 tadi. Iya. Berikutnya ranking 23 ada Brook. Oh, Yohohoho. loh, Frankie mana? Bahkan sampai 23 Frankie masih belum ada. Brook bisa top 25 aja udah bagus ya. 20. Pertanyaan ini, Frankie mana nih Frankie? Sudah 20-an belum ada. Apakah tergeser sampai di atas 50? Nggak sampai. Ini udah ada kelihatan. Masa layarmu belum kelihatan? Lanjut. Pelan-pelan aku. Aku scrollnya satu-satu. Oke, 24. Ada Perona. Ya. Unik Perona. Perona ini Dia kayak apa ya? termasuk ini juga sih. Karakter cewek juga yang cukup banyak ini ya, fansnya ya. Kalau di One Piece. Iya, padahal perannya awalnya dari musuh, terus jadi asistennya Mihawk. Kayak sebenarnya karakter minor tapi bisa banyak fansnya. Mungkin gara-gara desainnya ini ya, kawaii-kawaii. Emo-emo. Iya. Bisa jadi juga. Itu salah satu daya tariknya dari fans. Yes. Nomor 25. The Don Quixote do Flamingo. Wow. Salah satu villain yang katanya villain terbaik di One Piece. Rankingnya cukup bawah ya. Untuk sekelas do Ya, Flamingo. orang-orang masih lebih memfavoritkan Crocodile. Lebih memfavoritkan Corazon. Oh ya, itu ada sejarahnya. 25 ada Doflamingo dan di nomor 26 ada Eustace Kid. Ya. Agak kasihan sih ini. Agak jauh dibanding Luffy, Lau. Luffy ranking 1, Law ranking 4. Loh, mana satunya? 26. Memang tidak sebanding ternyata. Selama ini Eiichiro Oda mencoba menyandingkan mereka, tapi fans tidak terkecoh. Oke. Oh, ini 27. 27. Whoop Slap. Nah, ini yang tadi kita bahas di awal. Ini salah satu ini ya, di boost sama YouTuber itu. Grand Line Review. Dia sempat menyandangkan Whoop Slap untuk karakter favorit. Lumayan nih, 27. Oh, main berhasil ini, 27. Iya. Apakah Marin akan muncul juga? Marin? Sepertinya tidak. 100 saja udah senang. Wah, ternyata ada. Ada yang vote aja udah seneng. Lanjut. Oh ya, bagi yang nggak tahu siapa Wopslap ini kepala desanya di kampungnya Luffy ya, di awal-awal itu ya. Yes. Mungkin ada yang nggak tahu. Oke. Kemudian di nomor 28 Dracul Mihawk. Ini juga cukup berkesan nih Mihawk ini. Ya, salah satu si Chibukai ini ya. Andalan. Cukup jauh ya 28. Soalnya emang screen type-nya kurang sih. Jadi wajar lah segini. Oh ya. Maksudnya kayaknya karakter yang lebih sering muncul itu kayak apa ya? Popularitasnya emang cenderung lebih oke sih. Ya. Justru yang kayak jarang-jarang muncul bisa muncul itu, nah itu baru. Iya. Mihawk Karena 28 ada momen yang berkesan kayaknya gitu. wajar lah ini menurutku. Iya, oke lah. Berikutnya ranking 29 ada Edward Newgate alias Whitebird. Ya, cukup wajar, cukup normal. Mungkin kalau ini dulu awal-awal apa? Ada polling di awal-awal mungkin kayaknya Whitebird itu cukup terkenal ya. Bisa mungkin top 20 gitu kali. Ya, bisa. Tapi ini udah cukup oke lah. Terus tergeser. Oh, ini juga bro. Belum muncul si Blackbird. Oh. Oh iya, nanti ada ini nanti. Lanjut dulu. Udah top 30 ini. Top 30 nomor 30 ada Frankie. Akhirnya. Frankie. Paling tidak populer dari antara kru Toby Jeremy adalah Frankie. Dalam menurutku Frankie cukup oke loh. Sebagai karakter ya. Unik dan
Aku lebih suka Frankie daripada Brook, Chopper. Lebih gimana gitu. Opini Lebih pribadi. berkarakter. Ya, Ya. dan kayak lebih berguna gitu. Tapi nanti kita lihat lah. Lanjut. Nomor 31 ada Going Merry. Wow. Lumayan ini. Sudah mati. Dan lama nggak muncul. Bisa 31. Apalagi cuma seonggok kayu. Luar biasa ini bisa 31. Ya. Respect bro, Going Merry. Almarhum Going Tapi Merry. kayaknya ntar bakal muncul juga Sunny sih kayaknya. Cuma nggak tahu ranking berapa ya. Ya, Tapi karena sampai sekarang belum muncul, berarti orang-orang lebih seneng Going Merry daripada Sunny. ya mungkin gara-gara ini sih. Nostalgia. Oh ya, Nostalgia. ada kenangan. Yes. Memorabilia. Oke, dan di ranking selanjutnya 32, ya ini Smoker. Akhirnya ada perwakilan dari Marinir di sini Oh, di dari ranking 32. tadi belum ada Marinir ya? Belum ada. Iya juga ini. Bahkan seorang Marinir ranking tertinggi baru 32. Dan Smoker. Ini berarti Eiichiro Oda mesti bikin perannya Marinir lebih greget lagi. Berarti selama ini nggak ada yang benar-benar ini. Lanjut ke nomor berikutnya 35 NL. Lumayan nih NL bisa 35. 33 dulu, bro. Oh, sorry. 33 dulu siapa? Sorry. Loncat sebaris. Nomor 33 ada Silver Strylet. Nah, salah satu legenda hidup. Cukup normal lah ranking 33. Ya. Dan selanjutnya, nah ini di 34 ada Bagi. Bagi di Clown. Harusnya Bagi ini top 10 lah. Bagi Lebih di tinggi Clown harusnya. bersama Gadi Usop. Ini penghinaan bagi. Tapi kayaknya itu karena di ranking belasan sampai 20 itu banyak ininya, soalnya karakter-karakter yang baru-baru muncul itu loh di arc terakhir. Jadi Iya. kayaknya yang kayak ini nih jadi tergeser ke bawah. Karena screen time-nya udah lewat. Berikutnya nomor 35. Nah ini Enel. Enel bisa 35 aja udah bagus ini. Bisa muncul. Ya. Penjahat karakter Ternyata apa villain sih? yang cukup populer dulu. Bisa muncul lagi hebat. Populer pada masanya. Yes. Oke, setelah Enel di ranking 36 ada Aokiji Kuzan. Nah akhirnya ada Marinir lagi. Mantan Marinir. Ya. Atau masih Marinir. Oh. Belum diketahui. Belum dikonfirmasi. Berikutnya nomor 37 Bartolomeo. Nah ini kayaknya Grand Fleet. Karakter Grand Fleet pertama yang muncul di ranking ini 37. Dan di ranking 38, nah ini dia yang digadang-gadang nanti raja terakhirnya, yaitu Marshall Dietrich alias Blackbird. Yes. Ini cukup rendah sih. Kalau Tapi menurutku dia ya. rendah banget sih ya untuk ukuran seorang Blackbird ya. Padahal screen time-nya lumayan ini ya. Kayak di Wano ini dia masih lumayan muncul kan ya. Di selingan-selingan. Ya sedikit-sedikit muncul kayak side story gitu. Yes. Berikutnya kita kedatangan lagi seorang marinir. Di ranking 39 ada Monkey D. Garp. Ya, Monkey D. Garp. Ya cukup normal untuk ukuran ini. Ya oke lah. Kemudian di ranking 40 Marinir lagi. Ternyata Marinir ini kuatnya di 30-an ya. Ranking Iya. 30-an. Cukup banyak di 30. Ini di ranking 40 ada Rob Lucy dari CP9. Yes. Ini sekelas NL lah. Musuh yang sempat populer pada zamannya juga. Ya. Oke. Nomor 41. Ada Kobe. Marinir lagi. Kita lumayan kehabisan kata-kata untuk komen ya. Ini belum separuh cuy. Masih 40. Mau komen Ya, apa kita lagi? ini aja. Pick up the pace aja lah. Maksudnya yang kira-kira karakter yang standar-standar ya kita nggak terlalu banyak ngomongan. Tapi karakter yang kayak
Wah, ini langka, baru kita komen lah. Oh, gini aja, cuy. Kita Hah? bacain 5 ranking. Jadi dalam 5 ranking itu mungkin nanti ada karakter siapa yang mau dikomentari gitu. Ngerti nggak? Oke, Jadi mulai 41 misalnya ini aja ya. 41 sampai 45 tak bacain siapa aja gitu. Oke, Terus baru kita komen. Supaya gak siap-siap. terlalu daftar. Oke, 41 sampai 45 aku bacakan rankingnya. 41 Kobe, 42 Vince Mokreju, 43 Tashigi, 44 Goldie Roger, 45 Kaku. Nah, ini lumayan masih banyak marinirnya ya. Kobe, Tashigi, terus ada CP0, Kaku. CP9, CP9. Ya, itu. Sekarang kan CP0 kan, yang terbaru itu. Ya, Ya, itu. Terus ada Reiju sama Roger. Ini Roger salah satu legend juga. Bahkan legendnya One Piece. Iconic legendnya harusnya. Masih kalah sama Oden dan di lain-lain. 44. Iya. Ya. Ya, dan emang nih kayaknya Marinir mulai rame di ranking 40-an ya, 30-40. Dan di sini yang menarik, Vince Mokrejo masuk di ranking 42. Banyak fansnya juga ini. Kalau secara karakter cewek di One Piece ya. Iya. Sim ini yang voting ini pasti. Cewek-cewek cantik, cewek seksi di vote. Oh, cewek seksi. Reiju, Perona. Siapa lagi tadi? Pasti dia sukanya Reiju, Perona, Rebecca. Vivi. Rebecca belum ada. Yamato. Masuk nggak kira-kira 100 besar nanti Rebecca? Rebecca. Top 100. Bisa jadi. Tapi kalau aku Rebecca, kayaknya emang Rebecca tim kurang. Rebecca atau tim Violet? Kayaknya lebih seksi Violet sih. Kita jadi ngomong seksi. Kalau Rebecca-nya di Colosseum, vote Rebecca. Kalau lagi enggak, Violet. Lanjut. Oke, kita lanjut. Ini dari ranking 46 sampai 50. Udah mau setengah jalan ya. 46 Shirahoshi. Simple. 47 Fujitora Shisho. Kemudian 48 Kikunojo alias Okiku. 49 Pel. Kemudian 50 Kosuki Hiyori atau Komurasaki. Nah, cewek lagi kan? Sim. Cewek. Jadi di pertengahan 100 ini surganya Sim. Shirahoshi, Okiku. Jadi sudah ada Shirahoshi, Okiku, Hiyori. Fujitora lumayan lah. Dan ini lagi salah satu marinir ya, ada yang Fujitora. respectable. Lagi naik daun lah belakangan ini. Iya. Dan yang di sini yang cukup disorot, Pel bisa muncul di 49. Ternyata masih ada yang ingat Pel. Karena sudah mati. Pel ini masih sering dibicarakan soalnya di ini perdebatan. perdebatan. Ada yang lebih suka dia mati aja. Ada yang lebih suka dia. Tapi dengan masuknya Pel ke top 50 berarti ini membuktikan banyak yang suka dia hidup berarti. Iya nggak? Bisa jadi. Ya. Oke. Oke, lanjut. Ya, berikutnya di nomor 51 ada Charlotte Pudding, Sim. 52 Gaimon, 53 X-Drake, 54 Ben Beckman, 55 Borsalino atau Kizaru. Masih ada sisa itu ya, cewek-cewek puding tadi. Terus Gaimon cukup Ya. tidak terduga ya. Karakter yang sudah tidak Ya, muncul beratus. Underdog ini. Ini hampir sama kayak Whoop Slap lah nasibnya. Cuma kenapa Whoop Slap menurutku Mungkin kurang. ada campaign lainnya yang mempopulerkan Gaimon kali. Kayaknya Gaimon nggak perlu campaign, sudah ikonik sih emang. Khas gitu loh. Ini maskotnya Is Blue ini. Yes. Terus X-Drake ya oke. Oh ini ada 2 marinir ya. Oh spoiler. Ada Borsalino, X-Drake, Ben Beckman juga nyelip. Ben Beckman ini kayaknya
Kru Shanks pertama yang muncul ya setelah Shanks sendiri. Yes. Si Yasop sama Lucky belum muncul. Susah sih kayaknya. Yasop sama Lakiru. Oh, karena band ini ya tangan kanannya ya masih cukup oke lah. Bisa dibilang Ben Beckman suruhnya Luffy gitu. Oke. Ya. Oke, lanjut ke 5 berikutnya. 56 ada Sakazuki atau Akainu. Terus 57 Namule. Ini saya belum pernah dengar nih secara pribadi. 58 Koala. 59 Monet. 60 Ulti. Nah ini masih sim lagi ini. Sim. Koala Monet Ulti. Terus Namule ini itu salah satu komandan Whitebird, kan ada 16 komandan. Ajaib, Cak. Namule ini kok bisa masuk ya? Padahal masih ada siapa? Sering muncul. Masih ada Yang Josu. terkenal kan ini. Josu, Vista, Izo. Kenapa Namule ini? Emang dia muncul lagi? Belum ada kan? Nggak tahu. Aku baru tahu ini kalau ada karakter ini. Iya, dia ini manusia ikan. Namule. Manusia ikan salah satu anak buahnya komandannya Whitebird itu. Tapi ajaib kenapa dia bisa muncul ini. Underdog ini, bro. Namule masuk di 57 besar. Udah beri tambah aja udah bagus. Akainu ya Ya kayak Namule ini. normal lah. Koala, Monet, Ulti, Simp. Ya cewek semua. Yes, pasti. Cewek. Kalau gimana kabarnya? Udah mati ya? Oh? Gak tahu juga. Belum ngikutin sampai yang baru sih. Monet ini mati nggak Monet? Oh, iya. Monet salah satu karakter mati cuy. Di komik One Piece di masa sekarang. Bukan masa lalu. Monet. Kayaknya yang pertama. Ada yang bilang enggak. Ada teori juga enggak. Ya nanti kita lihat lah. Tapi kalau dari namanya sih mati ya. Soalnya nggak ada P. Will of P. Pel, Pagaya. Ini Monet. Oke, next 5. Nomor 61 ada Orlumbus. 62 Thousand Sunny. 63 Izo. 64 Dr. Hiluluk. 65 Monkey D. Dragon. Dan Orlumbus masuk 61. Bahkan dari antara Grand Fleet. Siapa ini? Lu nggak tahu Orlumbus? Oh, Grand Fleet. Grand Fleet kan ada Barto, ada Cavendish, Fajrudin, Orlumbus. Yang terkenal Cavendish sama ini. Orlumbus. Ini termasuk Grand Fleet. Orlumbus ini termasuk yang paling nggak terkenal aja. Tapi kenapa dia ranking setelah Bartolomeo? Padahal ada Fajrudin itu kan favorit raksasa gitu. Nah, ini underdog, semacam Namule. Berarti ini underdog juga nih. Yes. Ya, Orlumbus. Dan ini karakter kedua yang bukan manusia yang muncul, bukan makhluk hidup yang muncul di list ini, Thousand Sunny. Yes, akhirnya. Kemudian Izo. Nah ini yang tadi kita Izo bahas. ya karena terakhir muncul lagi ya. Izo kalah dari Namule. Terus Yes. Hiluluk. Wow. Dan di Monkey Dragon. Hiluluk cuma ini loh. Apa lumayan underdog ini menurutku. Ya mungkin karena apa? Tapi masih ada yang bisa vote dia karena kalau seseorang dilupakan baru dia mati. Wow. Ingat 64. Masuk. Monkey D. Dragon. Ya cukup Ya, normal. udah jarang keluar sih. Emang Toko Revolusi karena akhir-akhir ini jarang disorot. Yes. Cuma sekitar saja kan di referee itu, tapi nggak terlalu menonjol. Oke, kita lanjut ke next 5. 66 ada Otama, 67 Beppo, 68 ini Kaido, 69 Morgans, 70 ada Uruk. Otama ini cukup menarik juga. Ini kayaknya karakter anak kecil pertama yang muncul ya di rank list ini. Ya juga ya. Bahkan mengalahkan si siapa itu? Anaknya Oden. Momonosuke. Momo. Iya. Iyalah kalah. Semua orang iri pada Momonosuke. Tidak ada yang vote Momo. Otama.
Beppo, Beppo ini juga cukup ini ya, maskot juga. Jadi cukup iya. populer juga. By the way di perang Pasti masuk top 100 sih Beppo. ini agak out dikit. Tapi di perang terakhir selain kru topi jerami, krunya Lau, krunya Killer itu nggak ada yang muncul. Siapa? Kit. Nggak Oh ada. ada. Ikut perang di ininya. Yang kayak gitu. Oh, Tapi nggak one-on-one gitu. dapat kroco-kroco aja. Ya. Oke. Kemudian ini Kaido muncul akhirnya. Ranking 68. Cukup rendah ya untuk seorang Kaido ya kalau menurutku ya. Iya. Kaido musuh utama, Arquano cuma 68. Shameful. Kemudian di 69 ini ada Morgas. Ya, ini cukup Karena dia ini munculnya terakhir-terakhir sih, tapi oke lah 69 oke lah. cukup ini unik ya dia bisa masuk 69. Menurutku ya. Kayak nggak terduga juga. Urus ini juga udah jarang muncul ya. Aku lihat Urok terus lihat ranking berikutnya. Oh, kasihan yang berikutnya. Urok bisa lebih menang. Oke, berikutnya siapa? Ya, di Lanjut. 71 ada Killer, 72 Pauli, 73 Senior Pink, 74 Rebecca, 75 Karu. Nah, Killer ya. Killer yang akhir-akhir ini sering Ya. muncul menghadapi Yonko, kalah sama Uruk. Pitiful. Pauli cukup underdog juga sih Pauli. Dia bisa masuk top Iya, 100. udah lama nggak muncul masuk di sini. Tapi Pauli ini Kalau Senior Pink, Pauli cukup ini loh. sorry. Dulu salah satu kandidat kru topi jerami cocok kalau menurut gue dulu. Kita lihat apa personalitinya unik. Kayak dia nggak suka lihat cewek telanjang, cewek seksi gitu. Oh ya. Entainya Sanji. Yes. Kemudian di 73 ada Senior Pink. Yes. Respectful man. Oke lah ini 73. Mantap. Ya. Rebecca. Dan Rebecca di atas muncul kan Rebecca. Sim. Sim. 75 Karu. Karu. Ya, oke lah Karu. Bagus bisa 75. Cukup underdog sih Karu ini. Iya. Menurutku ya. Tapi lumayan normal sih. Bisa 75 ini agak jauh sih. Jauh dari Vivi. Kasihan. Vivi aja berapa belas kan. Kalau aku lihat yang muncul di list ini so far ini ya, kayaknya terbelah dua deh. Ada satu itu, maksudnya mayoritas itu dari dua kubu. Yang dari arc-arc awal sampai Arabasta, sama yang arc akhir-akhir aja. Karakter yang in between itu sedikit, ngerti nggak? Ya, bisa jadi. Oke, kita lanjut. Di 76 ada Ivankov, 77 Gecko Moria, 78 Kung Fu Dugong, 79 Cavendish, 80 Pedro. Mereka yang di bawah 78 bahkan lebih tidak populer dari karakter yang nggak ada namanya. Adanya nama spesies ya ini. Bukan nama karakter. Nama spesies. Ivankov 76 ya oke lah. Moria oke lah. 78. Oke lah. Kung Fu Dugong. Kung Fu Dugong. Bahkan mengalahkan Cavendish dan Pedro. Yang di bawah di atas 78. Shameful semua. Pedro ini Will of Pay. Will of Pay. Ya, Will of Pay. Ya, di nomor 81 ada Belmer, 82 ada Gin, 83 Wiper, 84 Charlotte Lin atau Big Mom, 85 Jewelry Bonnie. Oh, ini karakter-karakter klasik ya, Belmer, Gin, Wiper ya lumayan klasik, Lin, Big Mom, seorang Yonko, Ranking Buntut. Lebih rendah dari muncul di nomor 84. Lebih rendah dari Kung Fu Dugong Big Mom. Gin. Iya.
Jangan lihat ginnya, lihat Kung Fu Dugongnya ini. Pokoknya kalau karakter ada major yang muncul di sini, mulai ranking 78 ke bawah, wah, aib. Boni ya lumayan lah. Dia salah satu supernova yang misterinya cukup ini ya. Cukup kental dengan misteri. Boni. Tapi dia di 85 kayaknya udah mulai terlupakan, jadi agak mundur. Kayaknya awal-awal sih cukup populer dia. Ya, soalnya kan lumayan kesorot tuh. Kayak dia anu sama Zoro, terus ditangkap Teach, dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke terakhir 5 berikutnya. Ada 86 Pandaman, 87 Vista, 88 Denjiro atau Kyoshiro, 89 Susu, 90 Gedatsu. Yes. Pandaman bisa muncul aja udah bagus. 86. Ya, Vista kalah dari Namule Vista. dari Kung Fu Dugong. Denjiro juga kalah dari Kung Fu Dugong. Sekarang patokannya Kung Fu Dugong. Yes. Susu, nah ini karakter klasik lagi ya. Susu, Gedatsu. Ajaib. Gedatsu bisa muncul ini. Pasti ada yang campaign ini, Gedatsu. Iya, kayaknya dari Skype cuma tadi baru muncul Enel aja ya. Sama Wiper. Oh, ada Wiper tadi. Ya, Wiper Cuma ya. dua itu kan cukup major ya. Ya, Gedatsu. Ini pasti ada yang campaign sih kayaknya. Cuman kita nggak tahu siapa. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Ke nomor 91, Bartolomeu Kuma. 92, Montblanc Norland. 93, Margaret. 94, Basil Hawkins. 95, Caesar Clown. Sebenarnya tidak banyak terlalu komentar ini. Sudah di komen ya. Soalnya semua sudah rendah dari Kung Fu Dugong. Ya. Tapi kayaknya semakin ke bawah ini semakin mendekati ranking 100 itu ya. 96 cuy. Magical karakter. Sopo sih? Lebih Kayaknya menarik. votingnya ini langsung di skip aja. Googling dulu ya. Ini nggak usah komen. Maksudnya kayak udah di 90 sampai 100 itu kayaknya votingnya kayak beda-beda tipis gitu loh skornya. Paling beda 1-2 suara gitu. Oke. Banyak kayaknya gitu sih. Jadi random banget. Jadi kita sorot yang ini aja ya, yang menarik perhatian. Tadi 9 sampai 95, ini yang 5 terakhir ya. Di top 100, di 96 ada Bachi. Ini kalau kalian buka websitenya, langsung cari nomor 96, Bachi. Apa ini? Udah, aku baca sampai habis aja. 97 Jeff, 98 Baby Five, 99 Kawamatsu, 100 Kapten Kuro. Kalau tadi rankingnya patokannya Kung Fu Dugong 78. Sekarang patokannya 96. Baci. Ya. Bah, kasihan Baci. ya gak masuk ranking kalah sama Baci. Oke, 97 sampai 19 sampai 100 oke lah. Kita sekarang bahas nomor 96, Baci. Siapa sih Baci ini? Aku barusan googling. Kamu udah? Udah. Jadi kalau kalian lihat Oke, gambarnya, siapa fotonya Baci ini. Fotonya ini kayak dia kayak lalat gitu ya. Lalat kecil gitu. Di tengah-tengah air. Air berwarna kuning. Ternyata Baci adalah lalat yang ditaruh oleh Full Body ke sup yang dibuat oleh Sanji. 9. Bisa ada ininya. Kok bisa ada namanya ya? Di ini harusnya ada di trivia. Atau apa? Source-nya gitu. Oh, mungkin di ini kali, kayak di SBS gitu kali. Ada yang tanya. Oh, di ini cuy. Grand Data File. One Piece Blue Grand Data File. Oh, ini ada. One Piece Blue Grand Data File. Baci name revealed. Yes. Nah, ini loh. Ini yang kita cari-cari dari tadi. Ini the most underdog. Seperti ini. The most underdog ini. Pasti ada campaign ini, nggak mungkin tiba-tiba muncul di sini ya. Ya, setuju ini. Ini yang aku suka karakter-karakter ini. Kung Fu Dugong, Baci. Mantap Baci. Dan ini
menunjukkan apa ya? Kayak skalanya worldwide polling One Piece Top 100 ini sampai sebesar ini nih, ngerti nggak? Jadi karakter yang bahkan dia datanya muncul tuh bukan di canon ya, di manga canon, di Di data file databook. pun kita bisa voting dia. Di databook kita pun Iya. masih bisa voting dia. Cari namanya akan keluar Bachi. Hmm. Wah ini gila sih ini emang. Voting karakter bisa masuk world record kali. Karakter terbanyak dari sebuah manga. Dan ini baru top 100 dari worldwide aja ya. Masih belum yang spesifik ke region-region. Yes, banyak sih itu pasti. 100. Nggak selesai-selesai, cuy. Ya ntar pendengar bisa lihat sendiri lah. Yes. Oke, ada lagi yang mau ditambahin mungkin? Ya mungkin masih ada harapan untuk si Marin. Belum di ini ya, di reveal kapan akan diumumkan hasil terakhirnya ya. Kalau berdasarkan polanya sih, ini nggak tahu pola atau yang aku tahu, setauku ya. Biasanya di komik Tankobon terbaru ditaruh di situ biasanya. Oh, atau di ini ya, cover page. Mungkin di Shonen Jump ya, nggak tahu juga sih. Cuma aku kan ngikutin komik Tankobonnya, kadang kan tiap di satu volume ada dikasih itu di halaman belakang. Mungkin Shonen Jump dulu sih. Oke. Ya kayaknya Shonen Jump karena kan dia yang ini bikin organisernya pasti dia munculin dulu baru ntar dibuat. Yes. Tapi menurutmu Bachi bakal naik nggak ini hasil akhir? Iya. Aku juga merasa gitu. Orang-orang kan Gini nggak ngerti apa-apa terus dia lihat Bachi. Oh, sepertinya menarik. Bisa masuk 90 besar aja udah bagus nih Bachi. Naik 6 peringkat. Kita coba lihat di ranking yang ini. Yang regional. Kita lihat ada Bachi nggak? Oke. Coba Asia ya. Asia ya. Yes. Scroll Ya, ke top 10-nya bawah. oke lah. Kurang lebih sama. Langsung. Oh, di Sama ada Asia. karakter yang unik disebutkan. Di Asia Bachi masuk ranking 66. Oh ya ada. 66. Yes. Cukup ini berarti di Asia. Cukup populer. Coba Oceania. Oh, 57. Oh, lebih tinggi di Asia nya. Bachi. Miracle karakter cuy. Cukup terkenal ini berarti Bachi. Kita yang kurang ini kali. Di North America coy. North America Bachi ranking 38. Semakin tinggi. Bisa ya? Konspirasi apa ini? Oh, fix bisa naik sih ini. Next, Jepang. Japan. Apakah Japan mengenal Bachi? Kayaknya nggak ada. Bahkan di Jepang sendiri Bachi kurang populer ya. Oh, Tidak ada. Justru ini apa? Keunikannya diadakan World Top 100 ini karena sekarang yang voting kan dari semua dunia ya, seluruh dunia. Jadi patokannya nggak cuma polling Jepang aja. Mungkin di Jepang ada karakter-karakter yang nggak populer tapi di belahan dunia yang lain justru dia populer. Contohnya Bachi ini. The Magical Fly. Mungkin aku nanti ganti profile pictureku jadi ini sih, Bachi. Mantap Bachi. Ya. Oke, sekian untuk podcast ini. Ya. Jadi kita hari ini belajar satu karakter baru yaitu Bachi. Yes. Dan kalau kalian pengen komentar pendapat kalian gimana soal hasil sementara One Piece World Top 100, kalian bisa tulis komen di Facebook fanpage kita, di Instagram kita, ataupun di kolom komentar YouTube. Dan mungkin itu aja sih. Dan terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jadwal minggu depan, semoga nggak molor, kita bisa catch up J-pop lagi, masuk ke arc berikutnya, Long Ring Long Land. Oke, sekian dari kita. Saya Hendy Jul. Saya Han. Dan sampai ketemu di Den Den Podcast berikutnya. Dadah. Dadah.